Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore. Masih bersama saya Muhammad Isa dalam merawat percakapan di ruang menulis bersama Senyawa TV. Untuk sore hari ini kita merawat percakapan kedatangan seorang bintang tamu. Beliau lahir di Muara Sama, Muara Soma. ya Muara Muara Samo, Soma. Muara Soma, 16 Juni 1997. Beliau adalah pemuja angka dan pengagum kata. Berasal dari Mandailing Natal, sekarang berdomisili di Binjai sebagai mahasiswa pendidikan matematika di salah satu kampus swasta yang ada di kota Binjai. Dan saat sekarang ini beliau juga sebagai guru SD swasta yang ada di Binjai juga, yaitu SD Muhammadiyah. Nah, kawan-kawan semuanya, ataupun ada yang siswa-siswi atau para guru di SD Muhammadiyah, stay tune terus ya di Senyawa TV. Ini adalah salah satu guru dari SDS Muhammadiyah. Nah, tema kita kali ini kita akan membahas tentang kita yang bukan siapa-siapa. Mau tahu tentang materi yang akan kita bahas sore hari ini? Kita tanya langsung ke narasumbernya. Selamat sore Ibu JS Bulan Habibi Nasution ya. Selamat sore Pak. Iya, namanya luar biasa nih, JS. JS-nya itu apa? Junita Sri Bulan Habibi Nasution. Oh, Junita Sri Bulan Habibi Nasution. Satu koran namanya. Nah, Bulan Habibi mungkin orang tuanya ini terinspirasi dengan Bapak Habibi nih ya kan, B.J. Habibie. Kebetulan nama orang tuanya Habibi. Habibi ya, Nasution. Nah, Habibi, saya manggilnya apa nih? Habibi atau Bulan? Bulan ya, bulan yang menerangi di malam hari nih, kawan-kawan semuanya. Nah, menarik nih tentang judul yang mau kita bahas adalah bukan siapa-siapa ya. Tapi sebelumnya saya ingin tanya dulu tentang Bulan dulu, baru kita nanti masuk ke uh, karya Bulan. Bulan sudah memiliki sebuah karya, ada karya sastra dia ini. Eh, judulnya ini berhubungan dengan hasil karya tulisnya tentang kita yang bukan siapa-siapa. Nah, Bulan, eh, aktivitas tadi sebagai seorang guru ya kan. Sejak kapan Bulan ini mengajar? Bulan mengajar sejak 2000 akhir 2018. Akhir 2018. Nah, kalau saya lihat tadi latar belakang Bulan adalah jurusan matematika. Tiba-tiba ada karya sastranya. Nah, biasanya kan agak ini ya, Uh, berlainan ya kan, beraduan, Tolak belakang. bertolak belakang gitu ya kan. Tapi itu tidak ada masalah ya kan. Iya. Nah, apa yang melatar belakangi Bulan ini suka dengan menulis? Sejak kapan gitu ya kan? Kalau menulisnya sudah mulai dari tingkat SMA sih, dan kebetulan orang tua itu seorang seorang yang suka menulis juga, Mm-mm. dan salah satu dibilang wartawan atau jurnalis sih, yang mana Oh, yang sebenarnya ayah atau ibu? ayah. Ayah adalah seorang jurnalis Iya, di kalau sekarang aktifnya di Mandailing Natal. di Malang Natal sebagai seorang jurnalis, Sekarang udah jadi penasehat karena udah tua. penasehat. Nah, jadi itulah barometer kamu atau itulah yang Kalau menjadi awal Ah, menulis itu sejak memang dari sejak SMA memang sudah suka menulis sih. Dari kalau dibilang suka menulisnya sejak kapan, ya sejak kecil, karena sejak kecil itu udah mulai nulis, paling kecil lah di diary gitu. iya Kalau benar-benar. menuliskan karya sastra itu ya sejak Hmm. SMA-nya. Dan Hmm. sampai sekarang udah jadi kebiasaan, udah jadi, biarpun sekarang milihnya jurusan matematika gitu, Hmm. tapi kayaknya di karya tulis itu udah jadi hobi atau semacamnya lah gitu. Iya, iya, iya. Benar. Nah, untuk menulis yang benar-benar menulis itu kira-kira sejak kapan? Kalau untuk menulis yang benar-benar menulis baru-baru aja, baruhan 1 tahun ini itu, Baru Kak, 1 tahun. sejak kenal sama komunitas Ruang eh, menulis? komunitas Oh, ada salah satu di komunitas yang ada di di Binjai ya. ya. Iya. Nah, di situ mulai kamu melatih. Di situ mulai rutin setiap hari di situ menulis. Tapi memang setiap hari juga ada tulisan, cuman rutinnya itu setelah masuk komunitas itu. Iya. Eh,
Apa yang kamu ketika kamu menulis itu gitu kan? Apa harapan kamu gitu ke depannya gitu? Harapannya eh, sebenarnya gini, yang saya selalu ini menulis itu menjadi penulis lah, menjadi Mm-mm. penulis itu abadi. Mhm. Maksudnya abadi di sini eh ketika kita sudah berada di dalam tanah pun kita masih tetap dikenal. Itu. Itu keinginan kamu gitu ya kan, ingin menjadi walaupun kita sudah nggak ada, mungkin yang sudah Ya. almarhum gitu ya kan, namanya tetap dikenal dengan karya-karyanya ya kan. Ya, gitu. Iya benar. Eh, apa kesulitan kamu saat kamu menulis? Kesulitannya Pasti itu ada kendala ya kan? ya kendalanya ya kayak penulis biasa harus menyesuaikan dengan mood Harus menyesuaikan dengan dengan mood. mood. Hmm. Iya. Eh, kita lihat nih kan ada buku tentang kita yang bukan siapa-siapa. Nah, mungkin ini launching buku yang pertama atau yang keberapa ini? Kalau untuk buku tunggal baru ini yang perdana. Ini baru yang perdana. Kalau untuk ikut-ikut antologi atau ikut karya bersama lah udah ada beberapa Oh, karya. berarti bulan ini bukan karya yang pertama kalau begitu ya. Ada Kalau karya-karya yang karya sebelumnya. tunggalnya ini yang Ini pertama. karya tunggal. Kalau Karya misalnya tunggal. karya yang misalnya kayak antologi itu sudah ada. Antologi udah ada. Ya, apa aja itu? Yang pertama garis benang merah itulah yang sama komunitas yang di Kota Binjai. Ah, Yang kedua surat cerita anak Istana Hati itu ah. juga ada saya di situ. Dan yang ketiga ini saya ada bawa ini yang sama juga hampir sama launchingnya sama yang ini puisi dan cinta itu saya ikut kelas online dan di situ saya ada juga karya saya tentang puisi. Oh, ini juga antologi puisi, puisi cinta yang pertama. Ini tahun berapa? Sama tahun Tahun ini 2020 keluar tahun 2020 Desember juga. sama hampir sama. Sama dengan karya kamu yang Iya. ini ya, yang tunggal ya, yang pribadi. Iya. Nah, antologi puisi ini tentang apa judul puisinya yang punya Bulan? Tentang di situ ada judulnya Sajak untuk Negeri sama Gerbong Kereta. Gerbong Kereta. Bisa nulis puisi, bisa baca puisinya enggak? Kesulitannya di situ kebanyakan kalau Ah. yang saya ini kebanyakan katanya yang kami sering-sering kawan-kawan menulis itu katanya kalau dia udah bisa menulis puisi katanya kurang bisa baca Iya. puisi ya termasuk saya sendiri kalau saya sendiri baca Oke. puisi pasti fals. Kira-kira punya Bulan judulnya tadi apa? Sajak untuk Negeri. Bisa nggak dengarkan sedikit aja gitu? Mana Boleh. tahu kawan-kawan dari ada entah mana tahu ada teman-temannya dari muridnya dari SD Muhammadiyah atau teman-teman kuliahnya pengen denger ya kan sekali-kali Bulan membacakan karyanya sendiri. Ini kan luar biasa. Boleh dibaca? Boleh. Nah, ini kawan-kawan sekalian, kawan-kawan dari Merawat Percakapan, kita dengarkan dulu ya karya dari Bulan. Beliau akan membacakannya. Semoga enak kita dengarkan. Yang pasti enak lah. Semoga nggak kecewa dengan. Di buku ini di Ah. Puisi dan Cinta ini antologi puisi perdana bersama si publisher. Seluruh penyair 94 penulis Nusantara bergabung di situ. Di buku ini di halaman 8 ada karya saya yang berjudul Sajak untuk Negeri. Iya. Ini Terinspirasi? puisinya ini terinspirasi ketika kemarin ada demo-demo yang kemarin lah, yang lagi viral kemarin, yang protes Tentang ini ya RUU. rancangan undang-undang tentang ini ya, kerja ya, tenaga kerja ya. Iya. Iya, bagus sekali. Dan langsung terinspirasi ya kan saat itu ya kan Bulan ya, langsung buat. Kalau mau tahu lebih lanjutnya bisa juga Oh iya kan mana tahu, pengen beli gitu ha. beberapa karya saya juga udah saya ini kan bisa di Instagram pribadi saya Bulan Habibi 97 atau di akun Facebook Bulan Habibi Nasution dan akun YouTube-nya Junita Sri Bulan Habibi Nasution. Iya, Jadi tuh beberapa kawan-kawan. karyanya musikalisasi puisi,
termasuk media-media pembelajaran ada juga di YouTube itu. Oke, kita dengarkan. Sajak untuk Negeri, karya Junita Sribulan Habibie Nasution. Dibaca semuanya atau separuh aja, atau yang gerbong kereta aja yang sedikit, ada yang sedikit. Nah, ya oke, yang lebih sedikit, gerbong kereta. Agak nervous nih bulannya nih. Ya, ini perdana nggak baca puisinya? Baca puisinya nggak perdana. Oh, nggak perdana. Cuman karena nggak biasa baca puisi, Iya. cuman biasa nyiptainnya aja. Gerbong Kereta, karya Junita Sribulan Habibie Nasution. Silahkan kau bertanya pada gerbong kereta. Bayangmu sering kuangankan di setiap perjalanan. Silahkan bertanya pada gerbong kereta. Namamu sering kusebut di setiap langitan doa yang kurangkai. Silahkan bertanya pada gerbong kereta. Aku pernah berharap meski tak akan mungkin kita saling dekap. Pada gerbong kereta kutitipkan rangkaian termanis ucapan terima kasih, sebab kau telah bersedia menghapus beberapa sedih, menyela rindu di tengah pilu. Pernah menjadi istimewa meski katamu sekedar rahasia. Ya. Oke, sudah Bulan. Iya. Bagus juga ya kan. Nah, tadi kan menjelaskan tentang yang masalah tentang rancangan undang-undang. Sedangkan judul yang kedua ini terinspirasinya dari mana itu? Yang mana ini? Iya, tentang gerbong kereta ya. Gerbong kereta sebenarnya ada di dalam buku ini. Ada di dalam buku tentang kita ya, yang bukan siapa-siapa. Gerbong kereta termasuk di dalam buku ini ucapan terima kasih kepada orang yang menjadi salah satu inspirasi di dalam cerita buku ini. Oh iya. Nah, Bulan, tadi kita sudah baca puisi ya kan, dari karyanya Ulan sendiri tentang antologi puisi. Nah, kita kembali lagi ke tentang kita yang bukan siapa-siapa. Nah, ini menceritakan tentang apa nih Bulan? Kayaknya kalau saya baca sini, mengapa kita bersama meski sudah tahu kita tak akan pernah menjadi siapa-siapa. Dari ini bisalah ditebak. Sebenarnya buku ini untuk maksudnya buku ini ditujukan untuk seseorang yang mungkin memiliki hubungan tanpa status pacaran atau memiliki hubungan pertemanan yang dikawal dengan perasaan. Seperti itu isinya. Oh, berarti ini menceritakan tentang dua orang ya kan, dua orang insan manusia nih ya. Lebih kurang yang menjalin suatu hubungan, tetapi dalam hubungan itu hanya sebuah hampa ya, tidak ada titik kejelasannya gimana ya? Gini, dia tetap berjalan. Sementara kalau seorang perempuan lah istilahnya seorang perempuan itu. Atau ini memang sebut aja nih kisah dari si Bulan ya. Misalnya ini kisah saya, tapi. Atau yang benar nih kisah dari si Bulan. Sedikit. Kawan-kawan. Oke, nggak apa-apa. Iya. Sebenarnya ini memang terinspirasi dari salah satunya pengalaman tentu. Tentu seseorang penulis itu membuat karya itu berdasarkan pengalaman pribadi dia dulu. Hanya saja dia memetik sedikit demi sedikit dari pengalaman orang-orang di sekitarnya. Iya. Nah, ini salah satu karya yang lahir dari pengalaman pribadi saya dan orang-orang yang di sekitar saya yang mungkin menyuarakan isi hati orang-orang yang membaca ini. Nah, ketika misalnya seseorang membaca karya si Bulan sendiri ini kan, apa sih pesan yang bisa disampaikan dari isi karya ini? Apa yang bisa gini, pesan Ulan untuk orang-orang ya mungkin sama gitu,
Apa yang Ulan rasakan? Salah satunya jangan terlalu ketika masih belum apa maksudnya Kayaknya agak dalam nih Alan. belum benar-benar seseorang itu tulus. Hmm. Seorang perempuan jangan terlalu mudah terbawa perasaan. Itu untuk perempuan ya? Untuk perempuan. Dan untuk laki-laki? Untuk laki-laki. Ya, jadi yang biar ada ini kan balance-nya ya. Untuk laki-laki bolehlah memastikan perempuan yang sedang dekat dengan dirinya. Karena memang setiap pasangan laki-laki dan perempuan boleh menjalin hubungan, boleh memendam perasaan satu sama lain meskipun mau dalam hubungan pertemanan, mau dalam lingkup pekerjaan, mau dalam lingkup satu lokasi tempat tinggal, seperti itu boleh. Tapi kita harus kembali kepada diri kita sendiri. Kita boleh memendam rasa itu sendiri. Lebih kurang seperti itulah isinya. Iya. Oke, kita sapa-sapa dulu ya. Di sini kebetulan ada yang lagi ikut live streaming bersama kita, ada Kak Uja. Katanya Bu Bulan, siapa yang menjadi inspirasi dalam buku ini? Nah, kemudian saya sapa dulu ada Bu Lilis Tarigan. Mantap Bu Guru, semangat. Apa nih kata dia ya? Bu Guru saling menginspirasi ya generasi muda, salam sastra katanya gitu. Terima kasih Bu Lilis Tarigan. Kemudian ada dari Novi Winastasia. Siapa orang yang menjadi inspirasi Bulan dalam buku ini ya? Berarti hampir sama tadi ya pertanyaan dengan Bu Uja dari guru MTSN Binjai. Kemudian dia Bu Novi. Oke. Bisa dijawab dari Bulan. Siapa sih orang-orang yang menginspirasi dalam buku ini? Tentunya orang-orang yang menginspirasi dari buku ini rahasia. Karena itu inspirasi dalam menulis, ngomongnya rahasia. Inspirasi dalam menulis. Tentunya orang-orang terdekat Bulan. Orang-orang yang paling dekat dengan Bulan. Orang-orang dekat. Kemudian itu tadi orang yang terdekat ya. Kemudian ada nggak seorang sastrawan yang menjadi inspirasi Bulan untuk menulis? Pasti kan ada. Oh, saya pengen seperti dia karena dengan karya-karya beliau, wah luar biasa. Karena tadi kan Bulan pernah bilang di awal, ketika kita tidak ada, tapi kita punya karya gitu ya kan. Pasti ada seorang sastrawan hebat yang menjadi inspirasi Bulan. Ada nggak gitu kira-kira? Kalau nama sastrawan saya kurang banyak tahu, tapi ada beberapa sastrawan yang saya terinspirasi itu dia bukan yang saya terinspirasi dari para sastrawan itu, dia bukan seorang yang sekolah atau jurusan di bagian sastra, tapi dia bisa menulis. Itu salah satu inspirasi saya. Kalau untuk nama penulisnya saya masih awam untuk nama-nama itu. Tapi ada salah satu teman saya di Mandailing Natal, saya salut juga sama beliau. Beliau jurusan teknik dan sekarang udah luncurkan buku kedua, dan bukunya itu udah masuk di penerbit mayor itu yang semakin menggebu-gebu untuk menulis itu yang membuat Ulan aku pengen menulis juga nih seperti beliau gitu ya kan. Tapi memang dari dulu untuk penulis itu saya selalu kagum terhadap penulis-penulis. Nah, ini ada juga pertanyaan dari Ibu Gusti Asniah. Berapa bulan ya, namanya Bulan pula ya kan? Berapa bulan Bulan membuat karya ini? Untuk penulisannya, karena berdasarkan pengalaman mungkin ya. Iya. Untuk penulisannya itu saya perlu waktu 1 bulan untuk menuliskannya aja, dan untuk penerbitannya itu lain lagi kan. Iya benar. Untuk menuliskannya itu 1 bulan, insya Allah siap. Itu putus-putus nggak atau langsung ngalir terus gitu?
setiap hari memang dirutinkan. Iya, mungkin karena dari hati ya Bulan. Biasa kalau emang dari hati itu, saya juga lagi nulis, cuma belum selesai. Mungkin nanti saya akan lanjut lagi. Jadi Bulan bisa menjadi inspirasi saya juga ya kan. Nanti saya tiap hari pasti selesai hasil karya saya juga. Nah, Dan ini intinya menulis itu ketika ada ide, di situ langsung tuangkan. Karena biasanya salah satu inspirasi itu di kala hujan. Itu salah satu. Di setiap hujan itu selalu ada tulisan yang saya tulis. Alhamdulillah. mungkin itu tips ya, tips Ya. juga untuk si Tipsnya, Bulan. setiap ada ide di dalam pikiran langsung tuliskan, mau di handphone, pokoknya setiap ada ide, ya lebih mudahnya sekarang nulis itu di handphone. Iya, apalagi sekarang ya kan zaman teknologi yang Iya. memang canggih. Handphone sekarang Iya, udah canggih. apalagi bisa voice ya, Iya. langsung seperti itu. Nah, kawan-kawan, tadi itu mungkin salah satu tips juga dari Ulan kalau karya kita ingin cepat selesai, yaitu setiap ada ide langsung kita tulis dengan alat media yang memang saat sekarang ini sangat mendukung kita dalam menulis. Nah, ini ada pertanyaan lagi sih dari Pak Muslim. Ya, buat Kak Bulan, bagi tipsnya dong. Katanya gitu kan, biar tetap semangat dalam menulis. Biar tetap semangat ya tujuannya kita harus, saya gini, Nah. bulan ini saya harus siap satu karya. Misalnya kayak sekarang targetnya tahun ini harus siap 2. Karena memang dari kemarin-kemarin itu yang kemarin ada proyek sama Kak Ika novel belum Ya, selesai. dari Bu Ika D. Belum selesai dan insya Allah tahun ini saya lagi garap 2 novel. Insya Allah doakan siap Oke. setengah tahun. Saya doakan biar selesai kan novelnya. Berarti dalam tahun ini, berarti ini launching di tahun 2001 awal ya kalau Iya. gitu ya, berserta dengan ini ya, antologi puisi ya. Iya. Mungkin lebih keren lagi kalau nanti Kak Bulannya ini bisa membacakan Dan ini dengan baik. akan ada kelanjutan. Oh, ini ada kelanjutannya lagi. Part Teman-teman duanya. sekalian. Oke, apa yang mau dibilang tadi? Ini ada part 2-nya Ada part 2, ini part 1, ada part 2. Kira-kira sampai part berapa ini? sampai Berarti ada seriesnya lagi ya, berkelanjutan ya. sampai kisahnya selesai. Oh, sampai kisah selesai. Mungkin kisahnya selesai, kita kawal sampai selesai nih ya. Nah, tadi sudah kita bahas tentang berapa lama atau tipsnya dalam menulis gitu ya kan. Nah, bahwasanya di tahun ini Kak Bulan sendiri target 2 novel ya. 2 novel. Kira-kira 1 novelnya udah selesai belum? Masih setengah perjalanan. Setengah perjalanan. Ada Yang dua-duanya sama-sama setengah perjalanan, udah ada sama-sama 4 bab. kira-kira boleh tahu nggak judulnya tentang apa? Atau masih ya tentang apa gitu? Temanya gitu. Yang satu temanya tentang apa ya? Bolehlah judulnya aja saya sebutkan. Yang satu tentang sarjana gantung. Sarjana gantung. Itu pengalaman pribadi juga. Pengalaman pribadi berarti tertunda nih ya. Berarti masih belum selesai nih, masih dalam pendidikan. Masih semester akhir. Karena COVID jadi tergantung nih. Bukan, kemarin ada masalah dengan pendidikan. Pendidikan itu tadi tentang sarjana gantung, pengalaman pribadi ya. Apa yang terjadi? Yang kedua? Dan satu lagi lanjutan ini. Lanjutan dari ini. Nah, ini kan pasti kan. Yang ketiga ada satu lagi antologi sama anak murid yang saya Antologi sama anak murid SD. anak SMP. Anak SMP ya. Nah, ini kan bagaimana sih orang tertarik dengan karya Bulan gitu? Apa yang bisa Bulan berikan untuk kawan-kawan merawat percakapan yang lagi Saya live? sebenarnya Supaya orang tertarik kan gitu kan? Aku pengen beli nih jadinya gitu kan? kalau teman-teman yang mau baca kisah yang nggak mau berpisah, baca buku ini deh. Katanya yang udah baca, ya. katanya hampir nangis bacanya. Padahal saya ulang-ulang baca, kayaknya biasa aja saya bacanya. Tapi memang alhamdulillah buku ini disambut baik sama yang baca. Terima kasih. Oke, mungkin gini ya kan, untuk orang-orang yang mungkin dari patah hati menjalin suatu hubungan tiba-tiba digantung-gantung, gitu ya kan Bulan? Iya seperti itu bisa baca novel ini. Bisa. Bisa ya.
Iya, biar hatinya semakin meleleh dan menangis dan tahu ke depannya bagaimana gitu ya kan Bulan. Bukan hanya untuk menangis, tapi di sini dorongan untuk kamu supaya tidak terlalu baper dengan orang-orang yang dekat dengan kamu, termasuk perempuan dan laki-laki. Khusus untuk teman-teman perempuan, jangan terlalu ambil hati untuk laki-laki yang belum berani memastikan untuk ke jenjang serius. Iya. Jangan memberikan hati juga laki-laki juga gitu ya. Kalau memang Laki-laki juga begitu, jangan terlalu memberikan harapan atau jangan terlalu memberikan perhatian lebih untuk perempuan jika belum berani untuk mengajaknya serius. Itulah kisah dari cerita novel Bulan ini ya, Bulan. Isinya seperti itu ya kan? Iya. Jadi menjalanin suatu hidup itu seperti air mengalir ya. Iya. Mengalir. Kalau kira-kira sudah cocok dilanjutkan. Iya kan Bulan? Kalau nggak cocok coba cari yang lain. Iya, kalau tidak cocok coba cari yang lain. Nah, sudah banyak tadi perbincangan kita ya tentang novelnya ini, tentang bulan ke depannya. Untuk kita lanjutkan lagi. Kira-kira nih ya Bulan, udah berapa tadi ya? 1, ada 3. Ada nggak gitu Bulan membuat ini tema yang dari saya lihat tadi, yang kemudian Bulan jelaskan, tema-tema yang Bulan buat tuh kan pasti tentang perasaan diri sendiri ya kan? Perasaan, semua perasaan. Ada nggak membuat tantangan gitu, menceritakan tentang hal yang lain gitu kan? Atau tentang sejarah gitu, atau tentang mungkin genrenya beda ya. Kalau Bulan lebih ke kemana gitu? pengalaman atau perasaan gitu sih. Berarti genre Tapi novel. Kalau misalnya genre sejarah belum. Yang kemarin baru cerpen saya nulis. Oh ya, cerpen ada ya buat ya tadi? Ada beberapa. Tentang apa itu cerpennya? Yang ikut antologi cerpen di komunitas itu tentang pantang menyerah. Pantang menyerah. Itu tentang kisah diri sendiri juga ya? Bukan itu. Bukan sih. Itu di situ tentang anak yang selalu berjuang demi pendidikan. Nah, kalau kita dari tema kita tentang kita yang bukan siapa, sama seperti Bulan saat sekarang ini. Kalau kita lihat gini, kita juga hidup saat ini, kita tinggal di Kota Binjai, kita juga bukan siapa-siapa ya. Bener nggak? Orang nggak akan tahu siapa. Nah, setelah kita meluncurkan sebuah karya dengan banyak, orang akan tahu, orang akan menang kita. Oh, ternyata dia ada apa-apanya, ya kan? Ya, kita bukan siapa-siapa. Dengan sebuah karya yang banyak, orang akan mengenal kita, kita akan menjadi apa-apa. Itulah pesan yang bisa saya berikan kepada kawan-kawan semua yang merawat percakapan dengan pesan yang saya berikan. Makanya kita akhirin pertemuan kita kali ini tentang kita yang bukan siapa-siapa. Dengan karya yang banyak kita akan menjadi siapa-siapa, dan orang akan lebih tahu mengenal kita. Ada pesan yang mau Bulan berikan? Cukup? Ada? Oke. Saya Muhammad Isa dan saya Junita Sri Bulan Hadi. Iya, sebagai narasumber kita. Kita undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.